untuk soal yang bagian E ini harus kalian pindahkan dulu ya, untuk X sama Y-nya. Atau mau dieliminasi langsung juga bisa, atau mau dibuat substitusi juga bisa. Ini terserah caranya seperti apa, tapi harus menggunakan operasi aljabar. Misalnya saya mau pindah ruas Y-nya ke sebelah kiri dan konstanta ini kita pindah sebelah kanan. Jadi X min 2 ditambah 2 di kedua ruas, kemudian dikurangi 2Y di kedua ruas. Ini supaya apa? Negatif 2-nya pindah ke sebelah kanan dan 2Y-nya pindah ke sebelah kiri, sama dengan 2Y ditambah 2 dikurangi 2Y di kedua ruas. Supaya ini negatif 2Y-nya hilang, terus negatif 2-nya hilang. Jadi X min 2Y sama dengan 2. Terus yang di bawah juga sama caranya, tapi kita mau lebih cepat. Kalau ini positif, pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif. Kalau ini negatif, pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Gitu aja deh. Jadi 2x, 4y nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif 4y. Negatif 2 nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 2. Udah gini aja. Lalu kita sederhanakan karena ini dalam bentuk bilangan genap. Kita bagi 2 di kedua ruas, atau kalikan 1/2 di kedua ruas. Kita dapatkan apa? X min 2y sama dengan 1. Dari persamaan 1 ini dengan persamaan 2 ini, kalau kalian lihat konstantanya itu berbeda padahal ininya sama. Jadi kalau kalian eliminasi langsung, misalnya yang pertama tadi X min 2y sama dengan 2, kita eliminasi gini, ini kan hasilnya 0 sama dengan 1. Karena ini tidak berlaku, maka tidak ada himpunan penyelesaian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau tidak ada himpunan penyelesaian, tulisannya gimana? Seperti ini aja. Himpunan penyelesaian X, Y itu tidak ada, alias hampa gini. HP titik 2, atau bisa gini juga. HP adalah tidak ada. Oke. Karena tidak akan ada nilai X dan Y yang berlaku ke kedua persamaan ini. Tidak ada titik potong antara kedua garis ini. Untuk F ini harus kita pindah ruaskan dulu salah satu, karena ini negatif. Kalau dipindah ruas sebelah kanan jadi positif, sepertinya lebih enak untuk dipindahkan. Untuk persamaan pertama, kita punya 1/X dengan negatif 1/7 min 2Y ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena ini 0, jadi ditambah 1/7 min 2Y seperti ini. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 7 min 2Y dan X ini ke sebelah kiri dan sebelah kanan. X-nya ke sebelah kanan, 7 min 2Y ke sebelah kiri dengan apa? Dikali 7 min 2Y per X. 7 min 2Y per X. Oh bukan, 7 min 2Y X di kedua ruas. Atau intinya bisa langsung ditulis seperti ini aja. 7 min 2Y sama dengan X gede. Karena ruangannya nggak cukup tadi, jadi untuk Y per Y ini akan saya kasih tahu caranya. Kita pindah ruas ke sebelah kanan, karena ini dikurangi jadi ditambah di sebelah kanan, atau nilainya positif. 14 min 5X. Nah ini kemudian kita pindahkan 14 min 5X ini, yang pencahan ini, ke atas ini. Ini kan berarti dikali berapa? 14 min 5X di kedua ruas, kalikan 14 min 5X, supaya ini coret-coret, tapi di sebelah ruas ini ada 14 min 5X. Nah ini jadi tidak dalam bentuk pecahan. Kemudian Y-nya juga mau kita hilangkan, kita kalikan Y juga di sini. Misal kita kalikan Y juga di sini. Oke, supaya Y-nya coret-coret di sebelah sini. Didapatkan apa? 14 min 5X sama dengan 3, 3-nya masih ada ya, dikalikan Y, didapat 3Y. Nah dari sini kita pindah ruaskan lagi seperti soal sebelumnya. Untuk yang punya variabel kita kumpulkan dengan yang punya variabel. Karena negatif 2Y, kalau pindah ruas ke sebelah kanan jadi ditambah 2Y. Dan untuk 5X 14 sama dengan 3Y plus 5X ya.
sudah punya persamaan seperti ini, kita tinggal cari KPK yang paling gampang yang 6 kayaknya. Kalau mau 5 juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya persamaan di nomor 1F ini sama dengan 1B, cuma dipindah-pindahin aja. Jadi untuk cara mengerjakannya juga sama dengan yang B. Ini ya, perhatikan, ini X plus 2Y sama dengan 7, ini 3Y plus 5X sama dengan 14, sama kan? Jadi himpunan penyelesaiannya 1,3. Cara mengerjakannya sama dengan yang B. Nah, untuk yang G ini juga harus kita operasi aljabarkan supaya variabel yang punya variabel terkumpul dengan yang punya variabel. 4X ini kita kumpulkan dengan Y, X kita kumpulkan juga dengan Y. Itu yang persamaan pertama ya. Ini tinggal kita tambahkan 4X di kedua ruas. Kan kalau ditambahkan yang sebelah kanan jadi hilang. Jadi Y plus 4X sama dengan 3. Dan untuk yang bawah ini kita kalikan dulu dengan 4 di kedua ruas. Supaya apa? Kalau kita kalikan 4, ini 4 dikalikan 4, pecahannya akan hilang kan? Nah, jadi kita punya apa? 4X sama dengan 3 min Y. Y. Nah, kita Y-nya pindahkan ke sebelah kiri dengan apa? Kita tambahkan Y di kedua ruas, tambah Y. Y yang sebelah kanan hilang, jadi 4X tambah Y sama dengan 3. Dari sini kita selesaikan. Tapi kalau kalian perhatikan, ini 4X, ini 4X, ini Y, ini Y, ini 3, ini 3. Ini merupakan persamaan garis yang sama. Jadi, garis itu berhimpit. Kalau sudah berhimpit, perpotongannya akan memiliki banyak himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya kita tuliskan seperti biasanya. Jadi X, Y untuk X, Y bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Atau kalau mau dibentuk dalam huruf variabel X-nya saja, ini kita sudah punya X-nya sama dengan 3 min Y per 4. Berarti untuk X, Y, di mana X-nya tadi adalah 3 min Y per 4, Y untuk apa? Y-nya anggota himpunan bilangan real. Terus kalau mau dibentuk dalam huruf X-nya, kita punya X semua di sini, himpunan penyelesaiannya, kita punya Y sama dengan 3 min 4X. Jadi X, Y-nya untuk X-nya tetap kita punya 3 min 4X untuk Y-nya. Kita substitusi Y-nya dengan 3 min 4X. 3 min 4X dengan apa? X-nya anggota himpunan bilangan real. Anggota bilangan real. Sudah, gitu aja. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, dan boleh pakai yang ini. Karena emang sama aja. Sekarang untuk yang H ini harus kita gunakan substitusi. Kenapa? Kalau kita gunakan eliminasi, kita kan nggak tahu berapa koefisien variabel-variabelnya, karena masih dalam bentuk abstrak A dan B, C dan D. Itu kita nggak akan bisa mengkalikan berapapun, nggak tahu KPK-nya. Jadi secara logis ya, kita harus menggunakan substitusi. Sebelum kita gunakan substitusi, kita harus ubah salah satu persamaan dalam bentuk variabel tertentu di satu sisi. Misal mau kita bentuk dalam X sama dengan apa gitu. Maka untuk persamaan pertama, AX plus BY sama dengan E ini, kita pindahkan dulu variabel Y-nya ke sebelah kanan. Kita kurangi BY di kedua ruas. Kalau ini dikurangi BY, ini jadi negatif BY. BY yang sebelah kiri hilang. Jadi nggak usah ditulis sebenarnya kalau sudah paham. AX sama dengan E min BY. Kemudian kita kalikan seper A di kedua ruas supaya koefisien variabel X ini adalah 1. A-nya ini kan nggak ada jadinya. Dan seper A juga di sebelah kanan. Jadi apa? X sama dengan E min BY per A. Ini sudah dapat nilai dari X dalam bentuk B, Y, A, E. Akan kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu CX plus DY sama dengan F. Kita punya C untuk X-nya adalah E min BY per A, gitu kan, ditambah berapa? DY sama dengan F. Dari sini kita harus sederhanakan penyebut
nya ini masih adalah A, maka kita kalikan A di kedua ruas supaya tidak ada pecahan seperti ini. Kita kalikan A di kedua ruas. Saya ganti warna dulu. Atau ya ditulis saja mungkin AC E min BY per A. Ini adalah kurung yang sangat besar, menandakan bahwa semua ini dikalikan dengan A sama dengan AF, gitu kan. Saya ganti warna lagi. A di sini hilang, jadi apa? C E min BY masih dalam tanda kurung, tapi pecahannya sudah hilang, ditambah A kali DY sama dengan AF. Nah, ini kita keluarkan Y-nya dengan cara kita kalikan dengan C dulu ya. Jadi apa? Ini CE min CBY tambah ADY sama dengan AF. Perhatikan bahwa kita punya variabel ya dengan koefisien variabelnya ini dan itu. Ini bisa kita jadikan satu untuk variabel Y saja. Ini saya pindahkan ke sebelah sini ya. Jadi untuk variabel Y, atau mungkin C-nya kita pindahkan dulu, jadi negatif CBY tambah ADY itu sama dengan AF. Karena ini positif, CE dikurangi CE di kedua ruas supaya CE yang sebelah kiri hilang, dikurangi CE. Kemudian ini kita kumpulkan yang variabelnya sama, jadi apa? Negatif, ini tadi positif ya. Nah, gini. Jadi apa? AD dikurangi CB dikalikan Y. Perhatikan kalau dijabarkan AD kali Y jadi positif ADY. Negatif CB kali Y jadi negatif CBY. Ini kita punya koefisien variabel Y yaitu AD min CB sama dengan apa? AF min CE. Lalu dapatkan Y-nya sama dengan AF min CE. Ini kita kali 1 per AD min CB di kedua ruas supaya AD min CB sebelah kirinya hilang. Jadi ada 1/per AD min CB di bawah. Selesai. Untuk nilai X-nya kita gunakan cara yang sama dengan cara ini, tapi kita bentuk dulu ini Y-nya sama dengan apa dulu dalam variabel X ini tentunya. Baru kita gunakan operasi aljabar untuk menemukan nilai-nilainya. Ini saya buat kalian buat latihan aja ya. Jadi kalau mau jawaban lengkapnya adalah seperti ini. Jadi ada banyak kemungkinan jawabannya. Kalian boleh menemukan salah satu dan menjadikan itu jawaban kalian. Misalnya yang ini Y sama dengan AF min CE, ini ada di sebelah AF min CE, AD min CB atau BC ini sama aja ya, dibolak-balik karena ini perkalian. Kita dapat yang pertama ini tadi. Kemudian kalian boleh mencoba untuk melatih operasi aljabar kalian dengan menemukan persamaan-persamaan yang lain. Oke. Untuk soal terakhir ini merupakan soal cerita yang bisa diselesaikan dengan SPLDV. Jadi mungkin kalau kalian kerjakan langsung akan kesulitan, apalagi kalau memperkirakan. Jadi harus ditulis pemisalan-pemisalan yang mau kalian misalkan. Misal ingin dimisalkan umur Ahmad sekarang, jadi umur Ahmad sekarang dengan apa? Huruf A misalnya. Terus umur Bambang sekarang, Bams sekarang adalah B. Untuk variabel-variabel A dan variabel B yang akan kita gunakan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Karena 15 tahun yang lalu, ingat ini umur Ahmad dan Bambang sekarang, jadi 15 tahun yang lalu kita tulis apa? Ini persamaan pertama ya. Kita punya informasi bahwa 15 tahun yang lalu umur Ahmad 15 tahun yang lalu, umur Ahmad sekarang dikurangi 15 karena 15 tahun yang lalu, oke. Itu sama dengan 4 kalinya umur Bambang. Karena 15 tahun yang lalu harusnya
Bambang juga memiliki umur pada 15 tahun yang lalu, nggak mungkin umur yang sekarang. 4 kalinya umur Bambang pada 15 tahun yang lalu. Kemudian 10 tahun yang akan datang, ini persamaan yang kedua. Umur Ahmad sama dengan 3/2 umur Bambang. 10 tahun yang akan datang, ini 10, umur Ahmad sama dengan 3/2 umur Bambang pada 10 tahun yang lalu, bukan umur yang sekarang ya. Umur Bambang yang pada 10 tahun yang lalu. Jadi Bambang ditambah 10 tahun yang 10 yang akan datang, bukan yang lalu. Pada berapa tahun yang lalu Bambang sudah cukup umur? Ini pertanyaan kedua yang biasanya jarang dikerjakan. Dan berapa selisih umur mereka? Ini pertanyaan pertama. Untuk membuat KTP ini harus 17 tahun. Ini kalian kan umur 16, jadi harus tahu kalau setahun lagi mungkin kalian bisa membuat KTP. Oke. Kemudian kita jabarkan. Untuk persamaan pertama kita punya apa nih? A-15 sama dengan 4 kali B-15, berarti 4B min 60. Yang bawah kita punya A plus 10 sama dengan 3/2B ditambah 3/2 kali 10 berapa? 15 ya. Ini kalau mau lebih enak, yang persamaan kedua ini kita kalikan 2 di kedua ruas supaya nggak ada pecahan. Jadi berapa? 2A tambah 20 itu sama dengan 3B tambah 30. Nah, kemudian persamaan yang pertama tetap, tapi kita pindah ruaskan dulu untuk yang variabel dalam satu sisi, yang tidak punya variabel pada sisi yang lain. Jadi kita punya ini 2A dikurangi 3B di kedua ruas supaya 3B nya dipindah ke sisi yang sebelah sana. 3B sama dengan 20 nya juga dikurangi 20 di kedua ruas supaya 20 di sini hilang tapi 20 pindah ke sebelah sana, jadi 30 min 20. Ini untuk persamaan yang kedua. Kita punya 2A min 3B sama dengan 10. Untuk persamaan yang pertama, ini kita tulis di sini. Jadi berapa? A min 4B itu sama dengan 60 ditambah 15, jadi negatif 45. Kita lihat KPK yang paling gampang yang A, kita kalikan 2 di kedua ruas untuk persamaan ini, jadi 2A min 8B sama dengan negatif 90. Lalu kita eliminasi bisa ini. Ini persamaan yang pertama. Terus persamaan kedua ini kita eliminasi. A nya sama dengan 10. Saat dijumlahkan kan nggak mungkin, kita harus kurangkan supaya variabel A ini hilang. Ini kurangi, jadi 0. Negatif 8B dikurangi negatif 3B, jadi negatif 5B. Dan untuk negatif 10 dikurangi 90 dikurangi 10, jadi 100, negatif 100. B nya kita dapat berapa? 20. Sip. Belum selesai. Kita substitusi ke persamaan yang paling gampang, mungkin yang ini aja. Jadi kita punya persamaan A min 4B, B nya adalah 20 tadi, sama dengan negatif 45. Jadi kita punya A sama dengan, ini kan negatif 80, kita tambahkan 80 di kedua ruas supaya negatif 80 yang di sini hilang, jadi negatif sama dengan negatif 45 nya tetap, ini negatif 45 ditambah 80. A nya sama dengan berapa? 80 dikurangi 45 itu adalah 35. Selisih umur mereka adalah 15 tahun. 35 atau A min B tanda mutlak. Supaya apa? Kalau kebalik B min A tetap hasilnya 15. Sama dengan B min A gini. 35 min 20 sama dengan 20 min 35, karena ini selisih, nilainya 15 tahun. Untuk sekarang, selisih usia mereka sekarang ada 15 tahun. Buat kesimpulan seperti itu. Kemudian pada berapa tahun yang lalu kah
Bambang cukup untuk membuat KTP, kan untuk membuat KTP itu harus minimal umur 17. Berarti 20 umur sekarang itu dikurangi umur 17 adalah 3 tahun yang lalu. Gampang kan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.